warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik teman, kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang ekonomi ekspresi. Yang pertama kami beranggotakan yang saya sendiri moderator Dr. Saudara. Yang kedua Mulia April Nabi, ketiga pada Rumah Putra, keempat Angga Fajar Yasan. Oke, materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Dita pada dengan peserta. Kamu saya apa? Masih. Ini dari materi yang pertama yaitu struktur organ urinaria. Sistem urinaria adalah sistem dalam tubuh manusia yang bertanggung jawab untuk menghasilkan, menyimpan, dan mengeluarkan urin. Yang selanjutnya struktur organ pertama dalam sistem urinaria. Yang pertama ginjal, yaitu organ pertama dalam sistem urinaria. Yang kedua ureter, yaitu dua saluran berbentuk tabung yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih. Yang ketiga kandung kemih, yaitu organ rongga yang berperan dalam menyimpan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Dan yang terakhir uretra, yaitu saluran yang menghubungkan kandung kemih ke lingkungan luar tubuh. Yang selanjutnya mekanisme pembentukan urin. Yang pertama filtrasi glomerulus. Proses pembentukan urin dimulai di glomerulus yang merupakan jaringan kapiler kecil di dalam ginjal. Reabsorpsi filtrat yang dibentuk di glomerulus mengalir ke dalam tubuh ginjal. Regresi selama perjalanan melalui tubuh ginjal, zat yang tidak dilakukan oleh tubuh seperti air, glukosa, garam, dan beberapa obat-obatan dapat disekresikan dari peredaran dalam tubuh ginjal. Pembentukan urin akhir. Setelah melalui berbagai tubuh ginjal, hidrat keluar menjadi sulitnya lebih terkonsentrasi. Pengeluaran urin yang dalam membentuk akhirnya mengalir dari tubuh ginjal ke pelvis ginjal dan kemudian ke ureter. Proses pembentukan urin di ginjal sangat penting untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh serta untuk menghasilkan produk sisa metabolisme yang tidak diperlukan. Oke, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Julia kepada Julia di belakang. Keseimbangan cairan tubuh. Keseimbangan cairan dalam tubuh adalah posisi di mana jumlah cairan yang masuk ke dalam tubuh dibanding dengan jumlah cairan yang dikeluarkan. Faktor dan mekanisme yang memastikan keseimbangan cairan tubuh. Asupan cairan ini mencakup minum air, makanan yang mengandung air, dan cairan yang dihasilkan melalui rentang tubuh. Asupan dan cairan ini harus seimbang dengan kebutuhan individu. 2. Kehilangan cairan. Tubuh kehilangan cairan melalui berbagai cara seperti buang air kecil, keringat, kepanasan, pernapasan, dan feses. 3. Regulasi ginjal. Ginjal berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan. 4. Suhu tubuh ketika suhu meningkat, tubuh merespon dengan mengeluarkan keringat untuk meningkatkan tubuh. 5. Proses metabolik. Proses
Faktor faktor eksternal seperti cuaca panas, aktivitas fisik yang konsisten, atau penyakit yang menyebabkan muntah atau diare dapat mempengaruhi keseimbangan cairan dan memerlukan peningkatan asupan cairan. Kesimpulannya, anatomi ekspresi adalah studi mengenai struktur dan fungsi kelenjar ekspresi dalam tubuh manusia dan tubuh hidup lainnya. Ini termasuk organ seperti kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan kelenjar air telur. Kesimpulan umum tentang anatomi ekspresi adalah bahwa kelenjar ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan tubuh, termoregulasi, perlindungan kulit, dan pemeliharaan kelembapan. Kelenjar ekspresi juga membantu dalam pengeluaran zat sisa dan berkontribusi pada respon tubuh terhadap stres dan lingkungan. Pengetahuan tentang anatomi ekspresi penting dalam pemahaman fungsi dan perawatan tubuh. Oke, ya itulah hasil diskusi kami. Apakah ada teman-teman yang memberikan kritik atau saran kepada teman-teman di masyarakat? Ada pertanyaan. Kalau tidak ada, Video foto. oke, langsung kita masuk kepada sesi tanya jawab kepada yang dulu silakan. Perkenalkan, nama saya Hendro Riza Putra. Saya ingin bertanya, kenapa urin dapat mengakibatkan batu ginjal? Dan sebutkan proses terjadinya. Jadinya apa? Batu ginjal. Apakah ada teman-teman yang menambahkan? Walaupun banyak. Baik, perkenalkan nama saya Lydia Gustovini. Saya mau bertanya, apa saja penyakit yang dapat ditimbulkan dari organ urinaria? Jelaskan. Apa saja penyakit yang dapat ditimbulkan? Ya, kepada Perkenalkan, nama saya Adalah ingin bertanya kepada Profesor, bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk menghindari gangguan pada sistem ekspresi? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Hendro. Kenapa urin dapat mengagalkan ginjal? Menyebabkan batu ginjal. Dan bagaimana cara? Kenapa? Karena sering menahan kencing terlalu lama sehingga urin menjadi ikan, kurang minum air putih sehingga jumlah urin dikeluarkan sedikit, pekatnya kadar garam dalam urin sehingga berpotensi terjadinya endapan batu dalam saluran kemih. Proses terjadi. Apakah itu bersebuah atas tiga jawabannya? Tidak. Prosesnya lagi. Oke teman-teman, berilah kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Waktu dan tempat dimulai. Oke,
Baik, saya akan jawab pertanyaan dari apa saja penyakit yang dapat ditimbulkan dari organ ginjal dan jelaskan. Yang pertama, batu ginjal. Batu ginjal adalah bukan batu ginjal yang dapat menyebabkan rasa sakit hebat saat batu itu bergerak ke dalam dalam saluran tubuh. Yang kedua, infeksi saluran ialah infeksi ini bisa terjadi di kandung kemih atau di urea. Yang ketiga adalah kanker ginjal. Adalah kanker yang berasal dari ginjal. Gejalanya bisa tidak terlihat dalam tahap awal, tetapi ketika lebih lanjut bisa termasuk darah dalam kulit, nyeri di sini atau lambung, dan penurunan berat badan. Yang keempat adalah kanker kandung kemih. Kanker ini berasal dari kandung kemih dan gejalanya meliputi darah dalam kulit. Yang kelima, prolapsus vesika adalah kondisi di mana kandung kemih jatuh ke bawah ke dalam vagina. Baik, itu jawaban dari saya. Apakah itu sesuai? Baik, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Gina. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Arif. Bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk menghindari gangguan pada sistem ekskresi? Yang pertama, minumlah air yang cukup. Memastikan Anda cukup terhidrasi sangat penting untuk menjaga fungsi ginjal yang baik dan mencegah pembentukan batu ginjal. Usahakan untuk minum cukup air sepanjang hari. Yang kedua, diet seimbang. Makan makanan yang sehat yang mengandung nutrisi penting seperti vitamin dan mineral. Batasi asupan garam, kafein dan makanan tinggi urin yang dapat mempengaruhi kesehatan ginjal. Yang ketiga, olahraga teratur. Berolahragalah secara teratur dapat membantu menjaga berat badan yang sehat dan meningkatkan sirkulasi darah yang dapat mendukung kesehatan ginjal. Apakah Alif menerima jawaban dari saya? Menerima. Puas. Oke, pertanyaan selanjutnya tambahan pertanyaan dari juga yang akan dibacakan oleh Mulia di Saya akan menjawab pertanyaan dari Hendro. Pertanyaannya, proses terjadinya batu ginjal. Proses terjadinya batu ginjal melibatkan beberapa tahap. Ini adalah penjelasan tentang proses terjadinya batu ginjal. Satu, kejadian nukleasi. Ini adalah tahap pertama pembentukan batu ginjal. Biasanya dalam urin terdapat senyawa-senyawa kimia yang larut seperti kalsium, oksalat, dan asam urat. Ketika kadar asam ini tinggi, dalam urin tidak dapat larut. Dua, pertumbuhan kristal. Nukleus ini bertindak sebagai titik awal untuk pertumbuhan kristal. Kristal ini dapat tumbuh seiring waktu. Tiga, agregasi kristal. Kristal tersebut kemudian bisa menumpuk satu sama lain, membentuk struktur yang lebih padat yang akan menjadi batu ginjal. Empat, pembentukan batu. Ketika agregasi kristal mencapai ukuran tertentu, mereka menjadi apa yang kita kenal sebagai batu ginjal. 5. Pergerakan dan penyebab gejala batu ginjal dapat berada di ginjal atau mulai bergerak melalui saluran kemih. Itu yang bisa saya jawab pada pertanyaan nomor 16. Oke, baiklah, setelah hasil observasi dari kami kalau ada pertanyaan salah atau materi yang salah mohon dimaafkan.